dikatakan setiap ada tanda darah di ambang pintu rumah orang-orang percaya di tanah Gosen, maka rumah itu dilalukan dari kutuk. Rumah itu dilalukan dari setiap bara Mesir. Ya kalau zaman sekarang, kalau kita mengimani itu, seberapa banyak kita percaya bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah memikul kelemahan kita, Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita di atas kayu salib. Dan Dia katakan selesai. Nah, ketika kita angkat itu setiap hari menjadi sebuah ikrar. Aku percaya Tuhan, ada tanda darah-Mu dalam hidupku. Di mana ini menjadi satu tanda kekal bahwa iblis tidak bisa menjamah, iblis tidak bisa menyentuh kami. Dan di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan harus beribadah. Ini bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Nah, di balik itu selanjutnya dikatakan, maka aku akan menjauhkan, maka aku akan memberkati makananmu, aku akan memberkati minumanmu, aku menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kamu. Nah, ini juga perlu kita bawa kepada Tuhan setiap hari. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberkati makananku, Engkau akan memberkati minumanku, Engkau akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahku. Ayo kita bawa ini setiap hari. Bawa ini setiap hari. Selama 40 tahun bangsa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, gak ada waktu untuk mereka bertanam. Tapi Tuhan lihat dengan mengirim mana. Kenapa Tuhan harus lakukan tiap hari mengirim mana? Kenapa Tuhan harus lakukan tiap hari mengirim burung puyuh yang menjadi daging bagi makanan mereka? Kenapa tidak sekaligus untuk seminggu, untuk sebulan, untuk setahun? Enggak. Tapi tiap hari, hanya hari ke-6 double porsi. Karena hari itu adalah hari Sabat. Artinya apa? Supaya setiap hari kita mencari Tuhan, supaya setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita setiap hari mencari Tuhan? Adakah setiap hari kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Seringkali kita berdoanya menjelang kita makan. Seringkali kita berdoanya menjelang kita tidur. Bangun pagi-pagi. Adakah kita membangun manusia roh kita? Memuji Tuhan adalah membangun manusia roh. Membaca firman Tuhan adalah membangun manusia roh. Ketika Bapak Ibu mengangkat satu pujian, Rajaku, oh Tuhan Yesus, ije batang selamatku, aku ayum oh paneus, bimbing aku lengengku, katahi aku katahi aku ayum oh paneus, imbing aku lengengku. Pernahkah kita dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini menjadi sebuah deklarasi iman kita? Rajaku, Ikau bebe Tuhan Yesus. Kata tahi, Kau ditembun pembelunku, imbing lengengku. Kita mungkin bisa terlepas memegang tangan seseorang, tapi Tuhan nggak akan pernah terlepas memegang tangan kita. Adakah kita menggunakan tangan kita? Kata tadi aku waktu ibu saya meninggal, saya di Jakarta. Ibu saya mengalami sebuah sakit kanker payudara atau rahim, sampai rambutnya botak karena
tahun 90-an dulu. Bukan 2003. Sampai kemo sampai rambutnya habis. Satu doa saya, Tuhan, kapan pun Tuhan ambil ibu, saya percaya Tuhan sudah siapkan tempat bagi ibu. Saya terlalu percaya surga adalah bagian ibu. Sampai ketika saya pulang dari Sulawesi, saya di Jakarta, dapat kabar ibu meninggal. Saya nggak nangis. Sampai saya pulang pesawat sore, ibadah, saya nggak nangis. Yang membuat saya nangis apa? Ketika akan memberangkatkan ke pemakaman, ketika cucunya kumpul, ketika buyutnya cucu kumpul, mereka nyanyi sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sebelum Tuhan naik ke surga, satu perkataan yang dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan pujian ini menjadi sebuah iman yang meneguhkan saya. Umay jadi sanang, Umay jadi umat Tuhan. Artinya apa? Apapun masalah apapun dalam hidup kita bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, Tuhan menyertai kita artinya apa? Iblis gak punya hak. Iblis gak punya hak atas ibu. Atas siapapun iblis gak punya hak. Iblis gak punya hak. Iblis gak punya hak. Iblis gak lagi punya tuntutan. Ketika iblis katakan, kau tidak mungkin diselamatkan, kau tidak mungkin sembuh. Tapi Tuhan katakan, aku yang memikul kelemahanmu, aku yang menanggung sakit penyakitmu. Oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Imani itu. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Bersama setiap yang sakit, bersama setiap kita seberapa banyak kita akan membuka hati kita dalam nama Yesus. Sikilah pada papa. Tuhan di tempat ini Tuhan, ini adalah pekerjaanmu, kami hanya hamba. Kami hanya hamba. Roh Kudus mulai bekerja, mulai menyentuh, mulai bersama setiap hati, mulai bersama setiap pribadi. Maka sebelum kami berdoa, Roh Kudusmu mulai bekerja menyentuh bagian dari organ-organ tubuh kami yang sakit, dan hadiratmu yang mengerjakan semuanya. Hadiratmu menjamah bagian dari tubuh-tubuh kami yang sakit, dan Tuhan yang mengangkat semuanya. Lebih dari itu, izinkan setiap pribadi-pribadi ini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, untuk mereka mengalami Engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus lakukan Tuhan. Lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu puji firman kuasa dan bagi Tuhan. Ada kasih Yesus. Aku
Ingat semuanya, Tuhan Yesus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Memang Tuhan kita sudah naik ke surga, tetapi bukti bahwa dia masih hidup sampai saat ini ada dia melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dia senantiasa bekerja di hidup kita, melakukan perkara-perkara ajaib. Bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hidup. Apapun hari ini penyakit-penyakit, percayalah Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan Amin. penyakit apapun itu. Dalam nama Benjolan-benjolan sakit yang sederhana, sakit yang parah, Tuhan Yesus Kristus semua Sembuhkan. mampu untuk menyembuhkan. Amin. Sebab Tuhan, sebab di Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang Amin. sulit buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang terlalu rumit buat Tuhan. Sebab Tuhan semuanya mampu. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, ada seseorang yang terkena kanker di paru-paru. Jadi ada benjolan itu lebih dari 10 di paru-paru, dan secara medis sebentar lagi dia akan mati. Tetapi kami doa malam itu dan paginya, dan kemudian diperiksa, dokter pun terkejut, semua benjolan itu hilang karena Tuhan Yesus. Amin. Bahkan beberapa minggu atau 1 bulan yang lalu di NTT ada seorang yang terkena kanker payudara stadium 4. Dia udah